Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda semua? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi ke channel YouTube channelnya ibu rumah tangga dengan 2 anak, share kegiatan sehari-hari. Temani lagi aktivitasku sore hari ini. Ini baru bangun tadi, terus lanjut mandi, lanjut lagi ini karena cuacanya lumayan panas, jadi gerah. Daripada gerah, lebih baik di sini saya mencuci. Karena cucianku juga udah lumayan numpuk. Ini pertama cuciannya dipisahkan dulu antara yang besar sama yang kecil. Kalau udah dipisah gini nyucinya itu lebih enak. Udah selesai dipisahin, lanjut ini tinggal ditaruh di satu keranjang semua lagi supaya gampang angkatnya. Gimana nih aktivitas sore harinya, beberes juga kah? Ini cuciannya sekitaran mungkin ada 2 gilingan. Sementara nunggu cuciannya itu diisi air karena airnya tuh lagi kurang banyak gitu yang keluar. Jadi di sini sambil nungguin mesin cucinya penuh, lanjut lagi di sini saya mau beres samping kolam ini atau samping tempat saya biasa mencuci karena rumputnya itu lumayan tinggi. Tapi ini enggak saya babat semua, paling yang agak-agak udah terlalu tinggi aja yang saya babat, karena sementara saya babat-babat ini omku datang terus katanya dia udah semprot. Jadi katanya nanti ini tuh rumputnya nggak mati semua, jadi makanya saya babat yang terlalu tinggi aja karena udah terlanjur juga kan. Nah, di sini yang kemarin saya tuh bersihkan bagian dapur sebelum saya pergi bantu-bantu orang. Nah, itu kan saya ada buang beras ketan karena udah rusak. Terus saya tuh bingung-bingung kenapa bisa ada sampah bekas pembakaran di sini. Siapa yang bakar? Pas saya membersihkan berasnya, saya lihat-lihat ternyata beras ketan. Saya baru ngeh ternyata itu sampah saya. Dan yang bakar di sini ya dia, karena sebelum saya pergi bantu-bantu orang kemarin itu saya suruh dia buang sampah di dalam rumah, sama saya tanya ada sampah juga di bagian pintu belakang. Ternyata dia cuma ambil yang sampah di pintu itu, yang karton dia bakar, terus dibakarnya di dekat sini lagi, dan yang sampah di dalam rumah itu nggak dia bakar, maksudnya nggak dia buang. Nah, ini pasukan anak-anak semuanya tinggal liatin di sini karena semuanya tanya juga, "Ih, Sum, kenapa ada beras di sini, Sum? Kenapa ada ini?" Namanya anak-anak kepo ya. Nah, ini untuk cuciannya udah saya bilas, udah saya buang airnya juga. Terus lanjut lagi ini untuk pengisian yang kedua, baru saya taruh ke sabun sama sekalian deterjen mungkin liquid karena sekalian jadi pewanginya juga. Walaupun saya sudah pakai deterjen cair, tetap saya tambahkan deterjen bubuk ya, karena supaya busanya itu lebih banyak dan nggak cepat mati itu busanya. Nah, sambil mencuci di sini lanjut lagi saya mau nyelesain cucian lipatan saya yang tadi pagi itu belum selesai karena tadi pagi waktu sementara saya melipat itu tiba-tiba lapar, jadi pas saya sudah selesai makan kok kayak malas gitu mau lanjut ngelipat. Jadi ya udah ini sambil mencuci baru saya selesaikan cucian maksudnya lipatannya. Untungnya lipatannya udah nggak terlalu banyak jadi cepat selesai. Jadi lanjut ini tinggal disusun aja ke dalam lemari. Urusan cucian ini nggak kelar-kelar ya, udah selesai dilipat, udah selesai di ini, tapi cucian baru udah menungguin lagi. Nah, ini untuk urusan lipatan udah selesai, lanjut lagi ke pencuciannya. Nah, di sini karena udah selesai untuk gilingan pertama, lanjut gilingan kedua. Sambil nyuci di sini saya mau sapa bunda-bunda semua dulu. Halo bunda-bunda semua, terima kasih ya untuk kamu sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan juga like-nya agar channel YouTube ini bisa lebih berkembang. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, umur kita bisa berkah, diberikan kebahagiaan, kecukupan, dan rasa syukur yang besar. Amin amin ya robbal alamin. Oke, lanjut lagi ke video. Nah, di sini saya mau beres lagi daerah dapur. Di sini saya mau ganti korden kolong dapur, tapi sebelumnya di sini saya masak air dulu untuk campuran serbuk ajaib karena ini hordennya itu kalau nggak salah saya ingat saya ini digantinya itu sebelum bulan puasa kemarin. Jadi horden kolongnya itu udah agak kayak berjamur. Jadi di sini saya mau campurkan, mau dicuci pakai serbuk ajaib supaya noda-noda jamurnya itu keluar. Kalau untuk yang horden sebelahnya itu nggak terlalu berjamur ya, cuma kalau yang di sini mungkin karena lebih dekat dengan kamar mandi jadi lebih cepat basah, lebih cepat lembab, jadinya lebih berjamur yang bagian bawah. Di sini cara saya ganti horden kolong dapurnya itu saya pakai jepitan yang
ada penguitnya itu hadiah dari jajanan anak-anak, karena saya lihatnya itu bagus ya, karena dia lebih panjang daripada peniti. Kalau peniti kan agak susah. Nah kalau ini tuh enak banget caranya ganti horden kolong dapur kalau pakai ini. Jadi ini tuh jepitannya udah agak lama ya, saya selalu simpan karena memang lebih gampang ganti horden kolong dapur pakai jepitan itu daripada pakai peniti. Jangan salfok sama di bawah mejaku itu yang kotor atau berantakan. Nah memang itulah fungsinya gorden kolong dapur ya, menutupi dosa-dosa di bawah meja. Karena di sini saya cuma punya 2 gorden kolong dapur, jadi di sini ya yang cuma itu 2 aja ya yang diganti-ganti. Tapi itu juga udah cukup ya, alhamdulillah. Gunanya horden kolong dapur ini selain untuk menutupi dosa-dosa, itu juga bisa untuk mempercantik dapur ya. Nah ini airnya udah mendidih, jadi langsung aja di sini saya mau taruh serbuk ajaibnya, terus tinggal disiram apa namanya ini, pakai air panas supaya serbuk ajaibnya itu berfungsi. Ini gunanya hampir kayak soda kue ya bun, langsung berbusa. Nanti lama-lama kalau udah menguap itu busanya itu langsung naik. Nah itu yang gunanya, tinggal direndam-rendam sekitaran beberapa menit saja baru dicuci seperti biasa. Nah ini nyucinya udah selesai, jadi ini lanjut tinggal ngepel aja. Di sini pertama saya ngepel daerah kamar dulu, baru ruang tamu, baru ke dapur. Nah oke, kalau begitu videonya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton sampai habis. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan perbuatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.